lama. Itu adalah elang pembunuh yang terakhir kali diusir. Tetapi warna lawan sekarang sudah berubah menjadi hitam. Jelas telah terjadi evolusi dan kekuatan mereka meningkat pesat. Saat ini datang untuk membalas dendam. Kekuatan bila udara yang sama sudah berbeda dari sebelumnya. Tokoh utama segera membuat 5 lapisan dinding es untuk menghalangi. Tak disangka, semuanya hancur. Melihat elang pembunuh kembali menyelam. Kali ini, meskipun membuat 10 lapisan dinding es, semuanya dihancurkan satu persatu. Sepertinya telah berlatih cukup banyak dalam diam. Dinding es tokoh utama sekarang hanya bisa sedikit meredakan serangan. Sihir kerucut es bahkan tidak bisa menyentuh bulunya. Dan yang lebih menakutkan adalah, suara elang pembunuh bisa membuat kekuatan sihir tokoh utama menjadi tidak berfungsi. Ini masih bagaimana kita bermain. Saat itu, tokoh utama dengan tajam menangkap sinyal bahaya. Dalam sekejap, sebuah arus listrik besar langsung menyerang posisi tokoh utama sebelumnya. Tokoh utama hampir berhasil menghindar, tetapi kemudian diserang oleh elang pembunuh yang menyelam. Pada saat ini, pedang es yang diberikan oleh ksatria memainkan peran kunci. Tidak hanya bisa menahan serangan cakar, tetapi juga bisa memotong serangan udara. Jika kamu punya barang ini, kenapa tidak mengeluarkannya lebih awal? Akhirnya, kesempatan itu datang. Tokoh utama mengumpulkan seluruh tenaganya pada pedangnya. Ia menusukkan dengan keras ke dalam tubuh elang pembunuh. Seiring dengan jatuhnya bulu-bulu, pihak lawan jelas tidak mampu bertarung lagi. Tokoh utama langsung memberikan serangan terakhir untuk mengakhiri pertarungan. Tetapi saat itu, seekor naga merah besar turun dari langit. Ini adalah monster peringkat kedua dalam buku makhluk gaib. Orang biasa yang melihatnya pasti harus melarikan diri segera. Dan elang pembunuh yang baru saja muncul adalah pelayannya. Tidak disangka ternyata orang itu bukan datang untuk mencari masalah. Sebaliknya, karena tokoh utama menerima pedang yang diberikan oleh seorang ksatria, naga makhluk gaib itu memberinya banyak jawaban tentang berbagai masalah di hutan. Seorang lelaki dan seekor naga bahkan berbicara tentang senja. Dan saat itu malaikat menyadari ada yang tidak beres. Ternyata pada saat itu, tidak hanya sihir elemen air yang diberikan kepada tokoh utama, tapi juga memberi suatu sifat tersembunyi, yaitu, tidak akan pernah menua. Lelaki itu sama sekali tidak menyangka, hanya karena dia telah sepenuhnya menguasai sihir air. Akibatnya, dia tidak hanya bisa memanfaatkan molekul air di udara, mampu menciptakan gelas es dari udara. Dia juga bisa menumpuk dan melepaskan 10.000 lapisan dinding es untuk menyerang secara fisik. Pemandangan ini membuat para petualang yang ada di sampingnya terkejut. Perlu diketahui, semua pelepasan sihir memerlukan nyanyian. Namun, kata-kata yang diucapkan tokoh utama jelas bukan merupakan mantra sihir. Namun, sekali terpikir bahwa orang itu adalah penyelamatnya, dia jadi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ternyata 2 hari yang lalu, tokoh utama secara tidak sengaja menemukan Abel yang berambut merah di samping kapal yang terdampar di tepi pantai. Dia yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang lain, segera membawanya pulang. Setelah mengetahui bahwa si berambut merah bernama Abel, tokoh utama mengundangnya makan.